Kalian lagi nyari laptop gaming di bawah 14 juta? Mungkin yang ini cocok. So guys, welcome back to Up to Date Alien Channel. Nama gue Greg. Jadi banyak di antara kalian yang komen, "Bang, review laptop gaming tapi dengan harga yang murah dong." Oke, jadi kenapa enggak? Kita akan nge-review Acer Nitro 5 terbaru yang punya harga di bawah 14 juta. So langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Oke, gue akan bahas isi jeroan laptop ini dulu. Karena ketika kita udah ngomongin gaming laptop, hal yang pertama dilihat pasti spesifikasinya dulu. Prosesor menggunakan AMD Ryzen 5 4600H dengan arsitektur 7 nanometer, 6 core plus 12 thread. GPU ditenagai GTX 1650 Ti VRAM 4GB GDDR6, RAM 8GB upgradable up to 32GB DDR4 dengan speed 2933 MHz, storage 512GB SSD NVMe upgradable up to 2TB SSD, dan untuk konektivitasnya support Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.0. Terakhir, OS-nya menggunakan Windows 10 Home. Oke, gimana sih performa dari laptop game yang satu ini? Well, selama udah cobain berminggu-minggu, harus gue bilang, performanya itu beneran cepat. Iya, dibuktiin dengan gue coba ngedit video di Adobe Premiere resolusi 1080p durasi 4 menit, itu ngerender cuma makan waktu kayak 2 menit 20 detik, udah selesai. Gila, secepat itu. Jadi kalian bisa lihat peningkatan dari single core dan multicore-nya itu berasa banget ketimbang generasi sebelumnya. Dan ketika gue pakai gaming, ya kayak game mainstream CSGO, masih bisa dapat settingan di resolusi tertinggi 1080 dengan settingan medium to high. Terus itu dapat minimal FPS di angka 80, lowestnya 71, dan highestnya itu mentok di angka 110 yang sangat playable. Dan kalau ditanya, "Bang, coba dong sekali-sekali game bola." Oke, gue coba FIFA 21. Ini dapat settingannya di high, ya masih bisa dapat angka di 70 minimal FPS-nya, lowest-nya itu ada di 68, dan maksimal nyentuh di angka 80 yang sangat playable. Intinya, performa Ryzen 5 4600H yang ada di laptop ini punya power efficiency yang bagus, optimal, hemat daya, dan dengan thermal design 45 wattnya, kalian bisa pasangin dual channel RAM DDR4 yang speednya itu support up to 3200 MHz. Jadi harus gue bilang, emang kombinasi AMD Ryzen 5 4000 series plus GTX 1650 Ti ini udah complete package banget. Mau dipakai render ayo, mau dipakai gaming juga bisa. Jadi work hard, play hard juga. Nah, di bagian layarnya juga nggak main-main. Kita mulai dulu dari ukuran. Laptop ini punya ukuran layar sebesar 15,6 inch dengan bezel yang udah cukup tipis. Memang waktu pas pertama kali gue lihat masih cukup tebal. Tapi kalau kita compare sama Nitro 5 sebelumnya, ya bezelnya udah berkurang jauh sih. Intinya udah cukup kekinian. Secara experience, laptop ini punya resolusi sebesar 1920x1080 atau Full HD dengan panel layar menggunakan IPS LCD dan refresh rate mendukung sampai 144 Hz. Ya, sekalian gak salah dengar. Jadi secara experience, layarnya udah tajam, punya warna yang bagus, dan secara experience ketika dipakai main game, ini gerakannya tuh 50% lebih baik ketimbang regular 60 Hz. Apalagi screen response time-nya itu juga rendah. Cuman 3 millisecond aja, jadi udah responsif juga. Lanjut, untuk viewing angle memang kurang baik karena ada lapisan anti glare. Jadi ketika posisinya kurang pas, warna agak pudar. Tapi begitu kita lihat persis di depan layar laptopnya, udah bagus kok. Semua kebayar dengan refresh rate tinggi yang ada di laptop ini. Desain laptop ini bisa gue bilang macho plus gaming laptop looks banget. Kita mulai dari bagian belakang layar. Jadi ada dua finishing, pinggir kiri kanan dibuat metal brush mengkilat yang ada aksen garis-garis. Sedangkan di tengah, metal biasa yang dibuat seperti Dove plus ada logo Acer yang beneran mengkilat seperti layaknya kaca. Tapi ini dibuat warna hitam. Dan di bagian dalam, memang bahan materialnya terbuat dari polikarbonat tapi udah solid dan finishingnya itu dibuat Dove mengkilat sedikit plus halus juga.
Oh ya, di bagian belakang ventilasi fan dibuat seperti kayak Nitro series pada umumnya, yaitu ada sentuhan warna merah yang bikin laptop ini tuh kelihatan gaming laptop. Oh ya, gue mau ngomongin fan. Fan di laptop ini memang cuma punya 2 kipas pendingin di dalamnya, tapi bisa gue bilang sekarang lebih baik karena heatsinknya makin besar dan pembuangnya juga banyak. Ada di bagian kiri, kanan, dan 2 di belakang, sehingga sirkulasi udaranya bisa gue bilang sangat bagus. Ketika dipakai full load kayak ngedit video, main game, kipasnya itu nggak berisik, bisa gue bilang masih cukup anteng. Apalagi bisa kita kontrol juga menggunakan Acer Cool Boost yang bikin performa kipas bisa putar lebih cepat sebesar 10% untuk meningkatkan CPU GPU sampai 9% ketimbang mode otomatis. Jadi gue senang sih, flexibility dan controllable-nya itu bagus banget. Desain keyboard laptop ini membawa full layout jadi tersedia numpad. Dan untuk feels ngetiknya bisa gue bilang ini persis dengan Nitro 5 generasi sebelumnya yang pernah gue coba. Jadi tombolnya itu memang cukup keras tapi tactile, key travel nggak terlalu kejauhan sehingga pas pertama kali gunain laptop ini bisa gue bilang cepet beradaptasi dan gak sering typo. Memang untuk suara ngetiknya itu cukup berisik tapi yang penting tactile. Oh ya, keyboard laptop ini support LED backlight tapi sekarang menjadi RGB yang tersedia 4 zone. Jadi RGB-nya itu dibagi 4 zona untuk menghasilkan efek kayak breathe, wave, zoom, shifting, dan neon. Ya memang beberapa efek tuh terlihat kaku karena RGB-nya kan dibagi zona bukan per key. Tapi yang penting ini RGB dan bisa kalian custom di aplikasi NitroSense. Untuk ukuran gaming laptop, port I/O-nya udah cukup komplit. Di samping kiri tersedia Kensington lock, LAN port, 2 USB 3.0 dan port jack 3.5. Sedangkan di bagian kanan tersedia HDMI port, 1 USB 3.0 yang support power, dan ada Type-C. Ada 2 hal yang gue suka di laptop ini. Pertama, untuk USB Type-A yang di samping kanan, itu tetap bisa ngalirin listrik even ketika posisi laptop dalam keadaan mati. Jadi bisa gue bilang ini sebagai power bank dadakan. Iya, ngecharge sesimpel colok, langsung ngechargein aja. Gak usah ribet-ribet nyalain laptop terus ditutup. Jadi convenient banget. Kedua, untuk port charger laptop ini bisa gue bilang penempatannya sangat bagus. Ada di bagian tengah belakang. Jadi gak ganggu kiri kanan ketika digunain setiap harinya. Walaupun ujung chargernya itu dibuat bengkok atau melengkung. Gue kurang suka aja. Kalau misalkan dibuat lurus, itu coloknya lebih enak. Makin mantap aja karena nggak bikin kabel makin bengkok aja sih. Oke guys, jadi itu dia kelebihan yang ada di laptop Acer Nitro 5. Dan sekarang gue akan bahas sedikit kekurangannya. Ya karena emang sedikit dan nggak major amat. Jadi ini dia kekurangan pertama. Desain laptop ini menurut gue memang maco, bagus dan untuk feelsnya udah solid. Tapi untuk laptop keluaran terbaru menurut gue ini masih cukup tebal dan masih cukup berat. Yaitu seberat di 2,20 kg. Gue berharap semoga di next Nitro series selanjutnya bisa dibuat lebih tipis dan dibuat lebih ringan mirip kayak konsep Dila. Itu bakalan game changing secara looks dan feelsnya. Karena sekarang ini kalau dibawa kemana-mana, bikin pundak cukup berasa pegel sih. Satu hal yang gue kurang suka di Nitro 5 yaitu di penempatan lokasi touchpad. Menurut gue lokasinya itu agak awkward karena lebih condong ke kiri, gak simetris di tengah. Dan sekarang ini secara penggunaan, tangan gue tuh sering banget nyentuh touchpadnya. Gue berharap semoga di next, mungkin touchpad bisa diposisiin ke tengah atau digeser ke kanan sedikit lah, biar minimal nyaris simetris. So guys, itu dia video review Acer Nitro 5 dengan model AN51544 dari channel Up To Date IDN. Jadi pertanyaannya, dengan harga 13.499.000, apakah gaming laptop ini layak dibeli? Jawabannya menurut gua sangat layak. Dengan segala performa, fitur, dan desain yang ditawarkan menurut gua ini worth it. Apalagi di tengah kondisi Bitcoin mining yang bikin harga GPU dan gaming laptop tuh naik. Ya ini salah satu yang menurut gua punya harga stabil. Jadi layak dibeli. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.